Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, gimana nih kabarnya? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sob semua tahu gak sih arti bahagia itu apa? Ya, dalam Kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu artinya tentram atau beruntung. Tapi sob semua tahu gak sih arti bahagia yang sesungguhnya bagi kita nih seorang muslim? Penasaran? Yuk, check it out. Kita hidup untuk mencari kebahagiaan. Bahagia itu harus diperjuangkan karena bahagia itu adalah hak kita sob. Tapi di zaman sekarang, banyak orang yang memaknai arti bahagia itu dengan hal-hal yang negatif, seperti hura-hura, pacaran, bisa gaul bebas, banyak uang, dan lainnya. Tapi apakah dengan melakukan hal seperti itu kita akan selalu merasakan rasa bahagia? Gak juga ya sob. Kenapa? Oke, kita ambil fakta dari pacaran. Orang yang pacaran itu pasti selalu ada galaunya. Ya, galau nungguin chat dari si dia, galau nungguin jemputan saat malming dengan si dia, dan makin galau lagi ketika diselingkuhin atau diputusin sama si dia. Malahan ada orang yang galau ketika diputusin memilih untuk bunuh diri. Karena apa? Ya, karena mereka merasa galau hingga akhirnya merasakan rasa jenuh. Jika sudah jenuh, maka tidak ada rasa bahagia. Miris banget ya sob. Tapi apakah itu semua 100% kesalahan orang yang memaknai? Gak juga ya sob. Bisa dibilang kita semua adalah korban. Korban dari kezoliman sistem kehidupan sekulerisme kapitalisme. Kok bisa gitu? Ya, karena sekulerisme kapitalisme itu sebuah pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Sekuler hanya memandang materi dan tidak menggunakan syariat, dan agama jadi urusan pribadi. Sejak kecil, mereka sudah dibebaskan dalam hal apapun, terutama kebebasan dalam bergaul, yang dengan pergaulan itu bisa memunculkan makna bahagia yang sesat sob. Kenapa? Ya, karena dalam pergaulan itu bisa kita lihat bahwa banyak laki-laki dan perempuan yang campur baur atau ikhtilat. Bahkan ada yang berkholwat atau berdua-duaan yang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang akhirnya memunculkan hawa nafsu yang berlebihan, yang akhirnya bisa merugikan si perempuan. Bahkan ada yang menganggap hal itu adalah bahagia yang sesungguhnya bagi mereka. Miris banget ya sob. Beda sekali dengan kehidupan Islam. Islam mengatur semua urusan di dunia, mulai dari akhlak, ibadah ritual, pakaian, makanan minuman, muamalah, sampai uqubat atau sanksi. Islam juga memaknai arti bahagia yang sesungguhnya dengan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana nih cara kita untuk menggapai the real happiness atau ridho Allah ini? Untuk menggapai ridho Allah, kita harus taat, tunduk patuh kepada perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan As-Sunnah sebagai penambah pahala. Kita harus memiliki rasa takut kepada Allah, agar kita bisa semakin taat, solih, dan terus ikhtiar agar kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sob semua tahu nggak nih, kalau ketika kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram. Ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Shadaqallahul adzim. Nah, artinya ketika kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Dan jika hati tentram, maka kita akan merasakan rasa bahagia. Dan mengingat Allah juga bisa menjadikan kita merasakan rasa bahagia yang sesungguhnya, yaitu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin mendapatkan ridha Allah dengan sempurna, maka kita harus menjalankan aturan hidupnya yang sempurna, yaitu dengan menjalankan aturan Islam secara kafah atau menyeluruh. Karena Islam adalah satu-satunya aturan hidup yang sempurna dan satu-satunya aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam potongan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan atas kalian aturan hidup kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai aturan hidup kalian. Shadaqallahul adzim. Nah, jika kita ingin menjalankan Islam secara kafah, maka kita harus memperjuangkan dan menegakkan aturan hidup Islam. Bagaimana cara memperjuangkannya? Kita memperjuangkan Islam dengan cara berdakwah sob. Tetapi sebelum kita berdakwah, kita harus mengkaji Islam secara kafah terlebih dahulu, agar kita tidak salah kaprah atau sesat saat berdakwah. Dan dakwah itu butuh ilmu yang banyak sob, sebagaimana pepatah Arab meriwayatkan al-ilmu qablal amal, atau berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Kita mengkaji Islam harus dengan guru yang mumpuni, dan jika kita sudah mempunyai ilmu, maka wajib bagi kita untuk berdakwah, karena dakwah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dahulu Rasulullah SAW juga pernah berdakwah, yang dengan dakwahnya beliau kita bisa merasakan nikmat dan indahnya Islam. Masya Allah ya sob, semoga kita semua bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menegakkan aturan Islam secara kafah atau menyeluruh dengan cara berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.